Buat teman-teman yang pengen kerja ke Korea ataupun buat teman-teman yang lagi proses dalam kerja ke Korea, simak video ini sampai selesai di Ngobrol Santuy Skuy. Falih Asfira. Halo, Kang Falih. Halo, Apa kabar? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Nanang gimana? Alhamdulillah baik. Nah, jadi di kesempatan video kali ini aku mau ngobrol santuy sama Kang Falih. Jadi Kang Falih ini senior ya di Korea. Udah berapa tahun? Ya bisa dibilang gitu, saya baru kisaran 6 tahunan. 6 tahun. Wah, tuh udah lama juga ya. Jadi ya udah tahu banget dunia perkoreaan itu seperti apa. Dan pastinya awal proses buat kerja ke Korea itu udah paham benar. Dan kalau misalnya udah di Korea itu bisa kuliah atau enggak, bisa melanjutkan pendidikan atau enggak, itu juga pasti Kang Falih tahu ya semuanya. Ya, Jadi tahu. kita mau membahas soal itu. Jadi buat teman-teman simak terus videonya ya. Jadi itu awal mula kok bisa kepikiran buat bisa kerja ke Korea itu gimana ceritanya Kang Falih? Awalnya karena saudaraku ada yang ex Korea ya, kayak paman aku, adik dari papaku itu ex Korea, tapi dia ilegal. Udah berapa tahun itu lama? Kayaknya 10 tahunan deh. 10 tahun di Korea? Iya, terus pulang itu ngasih tahu caranya proses kerja di Korea secara legal gitu. Gitu. Lewat LPK mana gitu. Berarti Dikasih tahu. berarti itu saudara Kang Falihnya itu dari awal itu kesininya udah prosesnya itu udah ilegal atau Kayaknya- ilegalnya udah dari sini baru ilegal? Kayaknya legal awalnya, kan lewat LPK ya. Mungkin ngambilnya sektor fishing kali. Fishing, Nah, oh iya. dan kabur gitu. Kan kebanyakan kayak gitu. Iya sih, kalau fishing memang itu Benar. berat teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang lagi proses kerja ke Korea ataupun mau niatan buat kerja ke Korea, mending yang ngambil manufaktur ya, sebisa mungkin ngambil manufaktur ya. Pasti bisa lah. Pasti bisa sih. Coba dulu. Iya, coba. Jangan langsung fishing. Jangan langsung fishing, karena fishing itu agak berat ya. Cuman ada juga yang Ringan ya. nggak berat juga ya, Iya, ini. ditambak gitu ya. Benar. Ditambak. Nah itu Kang Falih itu awal masuk ke Korea itu tahun berapa dulu? Tahun berapa ya? Kalau aku masih inget sih 2015 deh. 2015. Heeh. Hmm, 2014 akhir kayaknya. 15-nya itu awal. 15 awal. Oh iya, jadi udah lama juga ya. Dan itu dulu prosesnya itu mandiri atau lewat LPK atau seperti? Ya lewat LPK yang disaranin paman aku gitu. Oh, yang disaranin pamannya. Di tangga desa. Tangga desa. Mana sih desanya? Desanya di Tenajar, Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Oh, Indramayu ya. Itu kan kalau dari berbagai macam LPK itu kan dari segi biayanya itu kan beda-beda ya. Benar. Kalau dari Kang Falih sendiri itu berapa? Kan waktu daftar awal kan dikasih tahu dulu ya. Biayanya berapa, rinciannya, bayaran untuk apa aja itu berapa rupiah gitu. Kayak untuk belajarnya aja kan awal itu bilangnya berapa aku ya? 3 juta. 3 jutaan. Itu buat belajar bahasanya doang. Belajar aja sampai berapa bulan ya? 2 apa 3 gitu. Aku lupa sih, sekiranya 2 apa 3 bulanan gitu. Nah, itu sampai selesai materi ya. Nah, selesai materi terus udah nunggu ujian, tanggal ujian gitu. Kalau mau ikut belajar lagi, ikut kelas yang awal lagi, yang baru daftar gitu. Jadi ya gratis gitu. Gratis. Oh, Cuma berarti ikut udah- materi awal yang kelas baru masuk Oh gitu. gitu. Berarti sama kayak di tempatku teman-teman. Sebenarnya ada pengayaan juga sih, Pengayaan. kayak latihan ujian gitu. Iya. Tahu kan? Iya. Kalau di tempatku itu namanya apa ya? Pemantapan. Ya, Kalau bener, misalnya bener. kalau misalnya Lupa. kan kita udah belajar basicnya itu bahasa Koreanya seperti apa. Kalau di tempatku sendiri itu 40 hari. 40 hari yaitu belajar basic ya, kayak pengenalan huruf, pelafalan kata dan ya belajar ngomong gitu kan. Kalau misalnya kita ngerasa kurang dan kalau misalnya ada kelas baru kita boleh ikut lagi dan
bayar lagi. Ya di LPK aku juga sama seperti itu. Dan kalau misalnya semisal itu tanggal ujiannya itu udah ketahuan nih bulan ini ke depannya. Dan sebelum ujian itu berlangsung, aku tuh ada kelas yang namanya itu pemantapan. Jadi khusus itu 3 bulan buat latihan soal-soal gitu. Benar. Aku juga sering juga pemantapan sebelum ujian. Kadang berapa bulan sebelumnya ya, 2 bulan 3 bulan sebelumnya itu udah dilaksanakan itu pemantapan. Berarti khusus itu pengenalan budaya Korea, kisi-kisi soal ujiannya gitu, dikasih tahu kayak kisi-kisi ujian waktu tahun lalu dikeluarin lagi buat latihan, barangkali keluar lagi kan di tahun yang akan datang ujiannya. Nah jadi kan udah belajar nih, udah pasti ikut ujian terusan terus setelah lulus itu Kang Pali prosesnya itu ngapain lagi? Setelah lulus ya nungguin itu SLC. Oh SLC langsung, berarti nggak ada apa yang namanya tes skill itu ya? Aku itu nggak ada tes skill ya. Nah setelah tahun aku baru ada yang namanya tes skill itu. Berarti tahun setelah aku itu baru ada tes skill. Beruntungnya aku. Dan nilai lulus aku itu alhamdulillah lagi rendah banget ya. Bukan 150 ke atas baru bisa lulus. 124 itu udah bisa lulus waktu tahun aku. Nah setelah tahun aku itu angkatan berikutnya itu udah tinggi lagi nilai minimal lulusnya. Tahu berapa? 150 lebih lah. Ya syukur deh aku 128. Tapi bisa kesini ya. Iya, itu kan peruntungan juga. Dan kalau misal di pas tahun aku itu ada tes skill dan itu diwajibkan. Jadi 50% itu buat tes bahasa tertulis dan yang 50% itu buat tes skill. Jadi berpengaruh sih. Harus sama-sama nilainya itu mengimbangi. Dan digabungin dijumlahin di rata-rata kira-kira yang masuk ke kota itu berapa nilainya. Nah habis lulus ujian bahasa terusan langsung tadi nunggu SLC ya, sending. Iya, sending dulu ya. Sending dulu ya. Kan buat ini ngelampirin itu sertifikatnya juga kan. Iya. Sending. Itu buat nunggu SLC-nya itu berapa lama? Setahun aku sih. Setahun. Lama ya. Lama. Jangan hitungin sih, harus ngerjain yang lain gitu. Iya, kayak kalau udah ada kerjaannya, kerjain dulu kerjaannya. Itu pas itu waktu itu Kang Pali ngapain? Sebenarnya nyari kerja juga sih di daerah aku sendiri, sama masih kursus sih sebenarnya, kursus bahasa Inggris itu. Kursus masih nyempetin. Sebenarnya aku bareng sih bahasa Inggris. Wah, jadi kalau misalnya nunggu SLC itu agak lama teman-teman. Aku juga waktu itu. Iya, macam-macam sih yang cepet juga. Ada yang cepet juga ya. Waktu itu aku 8 bulan ya. Kang Pali. Cepet lah. 1 tahunan ya. 1 tahun ya pas. Jadi setelah kirim sending data dan nunggu SLC, terus habis dapat SLC itu tinggal ngapain? Dapat SLC ini kan dipanggil prelim ya. Prelim ya. Prelim. Setelah berapa? Prelim itu di mana? Pas prelimnya? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Ciracas ya. Ciracas. Oh, itu di Ciracas. Kalau nggak salah semingguan ya. Kamu sama nggak? Aku ya sesama. Pas waktu itu aku bulan puasa juga. Oh, bulan puasa? Iya, bulan puasa. Nggak olahraga ya berarti? Nggak ada olahraga, cuman ya ada buat formalitas. Ya ada juga sih, pagi 1-2 hari. Nggak seketat yang di Ciracas. Kalau aku gimana sih? Di Depok. Katanya kalau misalnya di Ciracas itu ketat banget sih. Emang ketat. Pusat di sini. Nah itu kalau misalnya lagi prelim seperti itu ya, itu kegiatannya ngapain aja? Banyak, kayak ngurusin data, tes juga, psikotes, terus ya pokoknya medical juga benar. Medical. Ngurusin berkas sih seringnya, hampir setiap hari. Pengenalan budaya juga ya. Iya. Yang penting sih itu medical teman-teman. Itu medical benar-benar harus fit ya. Iya, nggak boleh yang namanya kena
riwayat penyakit yang berbahaya seperti kayak apalagi menular itu. TBC terus apa? TBC terus hepatitis. Iya ya gitulah. HIV, AIDS kayak itu bahaya teman-teman. Sebenarnya ada yang kena penyakit dalam juga sih, tapi dikasih ini obat gitu, maksudnya dikasih tahu nih obatnya ini, nanti diobatin selama berapa minggu, nanti ditunggu sampai sembuh, terus di medikal lagi, kalau sembuh ya bisa, sebenarnya gitu. Nggak, kalau udah ada penyakit nggak bisa terbang banget gitu, nggak kayak gitu juga kalau nggak menular gitu, kalau masih bisa diobatin ya. Gitu. Dan yang utama itu yang dari Korea itu, dari pihak Korea itu menolak banget itu, pertama itu buta warna ya. Iya, kalau ada buta warna itu benar-benar udah nggak bisa teman-teman. Jadi ketat banget sih itu tentang apa ya. Iya karena terus kesehatan itu harus benar-benar. Di Korea juga kan di tes medikal lagi itu. Iya. Jadi jangan sampai inilah kayak melolosin gitu, karena percuma di Korea juga di medikal lagi dan nggak bisa disogok ya kayaknya ya. Nggak bisa susah. Soalnya ada teman aku juga sih udah ke medikal di Korea di daerah apa ya, Ansong kalau nggak salah. Itu di medikal ya ada penyakit gitulah, terus kan disuruh pulang padahal udah di Korea. Udah di Korea? Iya, Disuruh pulang? padahal di Jakarta tes medikalnya ini Fit. fit. Kok bisa fit itu seperti apa, gimana diakali? Kalau itu nggak tahu aku, belum tahu sih, karena nggak tahu ceritanya langsung dari orangnya. Mending kalau misalnya pas kan buat sending data kan kita harus medical dulu tuh ya, kan kita udah ketahuan tuh kita fit apa enggak, kita ada masalah kesehatan apa enggak di dalamnya. Entah kalau misalnya teman-teman udah tahu duluan ada apa masalah kesehatan dalam tubuhnya itu, kalau misalnya udah ada panggilan prelim, mending teman-teman cek lagi dulu udah sembuh apa belum. Kalau misalnya belum sembuh, mending disembuhin dulu baru ikut prelim. Kalau dipaksain buat ikut prelim itu, satunya ngeluarin waktu, keduanya itu pastinya ngeluarin biaya lagi ya. Dan pasti kalau misalnya udah prelim kan dites lagi tentang medikalnya, dan pasti bakalan ketahuan lagi itu penyakitnya. Jadi mending sih ditunda dulu dan disembuhin dulu ya sebisa mungkin sih. Mudah-mudahan sih sehat semua. Dan terus setelah prelim itu proses selanjutnya ngapain? Nunggu jadwal terbang. Nunggu lagi jadwal terbang kisaran kayaknya paling lama 1 bulan deh. 1 bulan? Ya ada yang lama juga sih, macam-macam lah. Tergantung dari perusahaannya gitu, ngasih tanggal terbangnya. Ada yang cepat 2 minggu, ada yang seminggu. Kalau aku kalau nggak salah 1 bulan, 2 bulan. Ya itu pasti buat persiapan di rumah. Yang penting terus berdoa lah, terus berdoa. Kita harus sama orang tua juga. Jangan putus asa. Apa yang kita lakuin saat ini itu harus tuntaskan terlebih dahulu. Jangan setengah-setengah. Kita tahu udah ngeluarin banyak biaya, banyak waktu, materi, segalanya, berulang ngorbanin segalanya harus benar-benar dituntaskan terlebih dahulu. Benar-benar. Nah, setelah tadi dapat jadwal terbang dah. Ya, nunggu 1 bulan itu terus terbang kan? Itu habis. Oh iya, waktu terbang itu medikal lagi nggak ya? Kayaknya medikal nggak sih? Kalau kamu? Enggak. Aku pas terakhir itu pas terbang langsung sih. Terbang aja. Ya, terbang aja pas prelim. Iya deh, aku lupa sih 6 tahun yang lalu ya. Udah lama kayaknya ya pas turun dari Incheon, nah terus kan disuruh semuanya ke tempat medikal di Ansong gitu. Di medikal. Pas di Kebis. Kalau di Kebis aku di medikal lagi pas di Korea. Iya, Kebis Ansong. Jadi setelah kita terbang, kita kan ditempatkan di kayak karantina selama 3 hari kalau benar. 3 hari di Kebis teman-teman di Ansong ya. Dan itu kita baru datang pagi-paginya langsung medikalnya. Kabarnya gitu nggak? Benar. Lagi capek-capeknya. Lagi capek-capeknya teman-teman. Perut kosong kan. Itu langsung disuruh medikal ya, jam 8-an kalau nggak salah itu ngantuk. Tapi lebih cepat, lebih praktis sih. Lebih praktis. Cuman ya hasilnya juga akurat teman-teman, nggak boleh diremehin, itu hasilnya akurat.
maksudnya benar-benar kalau misalnya ada riwayat apa pasti ketahuan. Iya. Nggak boleh, nggak bisa ditutup-tutupin. Jadi di KBS itu selain medical itu ngapain aja Kang Pali? Itu apa, mempelajari budaya kerja di Korea juga kan. Dikasih monitor sama pihak di KBS-nya. Terus dikasih tahu cara mengangkat barang berat, dari cara mengangkatnya, cara membungkuknya gitu, cara kerja lah diajarin, tentang keselamatan kerjanya juga, apalagi ya budaya makanannya juga. Dapat buku-bukunya juga, buku panduan budaya Korea, buku panduan bahasanya juga nanti kasih, budaya kerja di tempat umum kayak transportasi gitu, nanti dikasih buku panduannya gitu buat memahami bekerja di Korea gitu. Selama 3 hari. Ada pengenalan lagi, nanti pendalaman lagi. Hari terakhir itu nanti akan dijemput dari bos kita yang udah ngambil di hari terakhir gitu. Nanti dipanggilin satu-satu. Nanti biasanya di hari ketiganya ya? Ya di hari terakhir. Di hari terakhir itu benar. Nah, pas dulu Kang Pali itu dari KBS-nya langsung dijemput sama bosnya atau itu apa? Diantar dulu kemana atau gimana? Diantar langsung sama bosnya. Dijemput langsung sama bosnya. Kan ada juga kalau misalnya di daerah bawah kayak kita kedapatan di daerah semisal itu Tegu ya. Tapi kita harus diantar dulu di suatu tempat dan ketemuan sama bosnya itu di tempat itu. Mungkin KBS di bawah memang nggak ada. Ada juga kan KBS di bawahnya. Oh iya berarti. Masa di Ansong semua? Ada, selain di Ansong ada KBS. Tapi ada sebagian pas aku ya ada yang kayak gitu. Diantar dulu ke mana itu? Mungkin di KBS. Mungkin turunnya bareng di Ansong itu karena medikalnya aja kali. Nah terus udah itu di sana dikumpulin di daerah bawah. Nah itu pengalaman Kang Pali sendiri itu pertama kali ketemu bosnya itu seperti apa? Awal sih karena aku kan dijemput sama anaknya bosnya. Anaknya? Anaknya. Opa ya? Opa, kirain ini kayaknya bukan Sejang Nim gitu. Ternyata itu Sejang Nimnya, anaknya. Terus aku lihat ayahnya udah tua banget, kirain udah nggak bisa kerja ya, ternyata kerjanya cepet banget. Ayahnya Sejang Nim yang mana? Iya, Sejang Nim katanya big boss, big boss. Oh berarti Kang Pali sendiri itu Sejangnya itu langsung turun ke dunia kerja langsung? Iya itu yang ayahnya, kalau anaknya di kantor ya. Oh anaknya malah di kantor? Yang ikut kerja di pabriknya itu orang tuanya. Berarti ya ayah sama ibunya juga. Ayah sama ibunya ikut turun ke? Iya. Itu Isanim juga itu? Isanim dulu ada, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada sini Isanim, cuma adanya Sejang. Beberapa tahun Sejang, Panjang. Dulu ada Panjang, Bujang nih. Bujang ini ada 2 waktu dulu. Ya waktu pertama mah kendala bahasa ya, karena beda kan. Bahasa di waktu belajar di LPK sama di bahasa kerja itu ada bahasa yang kita nggak tahu, nggak kenal gitu, bahasa kerja. Jadi kadang miscommunication kan, agak sulit untuk komunikasi awal. Biasa kadang sering disalahin kan, ngomong apa sih ini? Ternyata aku berarti ini aku salah ngomong apa ya waktu belajar, kok nggak bisa disampaikan ke orang Korea. Ternyata beda, ada yang kosakata beda gitu. Kita berarti harus siap mental ya kalau misalnya turun kerja harus ke Korea itu, karena budaya Korea ya itu satu itu Bali ya. Iya. Kayak ngomongnya orang Korea itu keras. Cepat, keras karena di sini ya tinggi. Wajib wamil sih, wajib militer, jadi ya orang Korea itu ngomongnya keras gitu. Jadi jangan kaget sih, itu keras bukannya berarti kita dimarahin, enggak, emang dasar nadanya itu keras teman-teman. Jadi jangan kaget ya, sama tegas lah ya, tegas ya. Tegas. Keluarin dong undang-undang ini. Tegas, ngomongnya keras. Tegas kalau nyuruh-nyuruh. Tadi ya. Pengalaman sendiri. Iya, aku sudah sering
Tapi aku ya udah tahu, oh ya itu orang Korea, cuman ya itu memang dasar ngomongnya itu seperti itu, keras gitu kan. Dan toh kalau misalnya orang Korea itu marah di pabrik itu hari itu juga udah marah, kalau misalnya udah makan bareng atau apa itu udah selesai ya, ya maksudnya kalau udah selesai marahnya itu hari itu juga bisa nggak ngegrundel lah ya. Iya. Nggak berkepanjangan, langsung selesai itu. Nggak dipendam teman-teman. Kalau kayak kita kan kebanyakan sampai mangkal gitu kan. Iya, pekerja profesional masuknya. Pekerja profesional. Orang Korea. Sering berantem juga pernah di pabrik itu, orang Korea sama orang Korea. Kayaknya bentrok sama tempat kerjanya, kayak kerjanya ya ada masalah gitu sama sebelahnya gitu. Sampai dibanting-banting gitu. Kayak barangnya gitu. Ya marah-marah gitu, ngomong-ngomong, omel-omelan. Tapi pas istirahat ya ngobrol lagi. Aku udah mikirin ini orang stres apa ternyata emang kayak gitu semua. Jadi bagus lah. Jadi jangan didendam, jangan dipendam gitu, jangan jadi dendam. Udah selesai kerja, jangan dilanjutin gitu marah. Bagus sih, profesional. Kita mungkin ya, ambil baiknya lah kerja di Korea. Iya. Kita harus tahu juga budaya Korea itu seperti apa, orangnya itu harus gimana, wataknya itu sama juga, wataknya itu beda-beda. Ada juga di tempatku itu yang wataknya keras.